Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul perilaku rasisme dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Yang beranggotakan yang pertama ada rekan saya Muhammad Faiz Akbar dengan NIM 2100018361, dan saya sendiri Ahmad Fadli Rismanda dengan NIM 2100018330. Rasisme dan HAM, mulai dari hinaan dan stereotip terhadap warna kulit dan bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, tempat kerja, pengadilan, hingga intimidasi oleh aparat keamanan. Banyak orang yang di seluruh dunia didiskriminasi hanya karena warna kulitnya. Apa itu rasisme? Rasisme adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ras. Gagasan ini juga meyakini ada hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, mayoritas, dan ciri-ciri budaya dan perilaku lainnya yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Apa saja dimensi rasisme? Lilian Green, pendiri North Star Forward Consulting, organisasi yang merekomendasikan kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melawan operasi sistematik di AS, menyebut bahwa rasisme punya 4 dimensi: internal, interpersonal, institusional, dan sistemik. Sistemik. Rasisme internal mengacu pada pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri, sadar dan tidak sadar, sebagai individu, contohnya seperti mempercayai stereotip ras yang negatif atau bahkan menyangkal adanya rasisme. Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari seseorang ke orang lain yang bisa mempengaruhi interaksi publik mereka, misalnya perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan kata-kata rasis. Rasisme institusional adalah dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang secara langsung atau tidak langsung melenggengkan diskriminasi atas dasar ras. Ini menyebabkan ketidaksetaraan, kekayaan, pendapat, pendidikan, perawatan, kesehatan, hak-hak sipil, dan bidang lainnya. Misalnya praktik perekrutan diskriminatif, membungkam suara orang dengan ras tertentu di ruang rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan sudut pandang kelompok ras dominan. Rasisme sistemik melibatkan institusi atau entitas berwenang yang menegakkan kebijakan rasis baik di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pemerintah, dan lain-lain. Ini adalah efek riak dari ratusan tahun praktik rasis dan diskriminatif yang masih berlangsung hingga kini. Kenapa rasisme berbahaya? Pemikiran rasis bisa membuat seseorang punya prasangka buruk terhadap ras tertentu. Prasangka buruk ini bisa berdampak negatif terhadap orang yang terdiskriminasi. Bahkan, rasisme mengawali banyak peristiwa mengerikan dalam sejarah dunia, seperti pembantaian Yahudi oleh Nazi. Rasisme memandang mereka yang berbeda sebagai bukan manusia, tapi objek yang bisa diperlukan semena-mena. Di negara yang terbelah konflik rasial ini, penyiksaan dan perlakuan buruk sering menimpa kelompok yang menjadi target perilaku rasis. Berikut beberapa dampak rasisme. Rasisme kerap berujung pada penyiksaan dan perlakuan buruk. Misalnya di AS, meski setengah dari orang yang ditembak dan dibunuh polisi berkulit putih, tapi jumlah orang yang kulit hitam ditembak tidak proporsional dibanding komposisi demografi Amerika Serikat. Jumlah orang kulit hitam kurang dari 13% populasi, tapi yang dibunuh polisi lebih 2 kali lebih banyak dibanding orang kulit putih. Setiap 1 juta populasi orang kulit hitam ada 30 orang tewas ditembak polisi. Jumlah ini timpang dengan statistik yang menyatakan dalam setiap 1 juta populasi orang kulit putih, 12 orang tewas ditembak polisi. Data ini mengindikasikan dugaan rasisme atau diskriminasi terhadap orang berkulit lebih gelap. Ini jumlah orang yang ditembak polisi per 1 juta populasi AS dari Januari 2015 sampai Mei 2020. Saya mendapatkan sumbernya dari riset The Washington Post. Rasisme melanggar impunitas.
Negara yang lalai dan tak menganggap rasisme bisa mengakibatkan mekanisme yang ada tak bisa mengidentifikasi dan memperbaiki pola diskriminasi di banyak negara. Perlakuan buruk aparat kerap tidak bisa diinvestigasi tuntas. Kalau berhasil dituntut dan didakwa, mereka hanya mendapat hukuman ringan. Sebaliknya, korban yang melapor ke otoritas tidak mendapat perlindungan memadai dan dari ancaman intimidasi. Misalnya di Prancis, menurut data Ombudsman Nasional Prancis, pemuda imigran asal Arab dan pemuda kulit hitam 20 kali lebih mungkin dituduh sebagai kriminal dan digeledah polisi Prancis di jalanan hanya karena warna kulit mereka. Penggeledahan ini merendahkan martabat manusia dan kerap berujung pada intimidasi dan kekerasan. Menurut Majid Meshouden, aktivis dan politis lokal Prancis, belum ada pelaku kekerasan aparat ini yang sudah diadili. Impunitas atau ketiadaan hukuman bagi mereka yang menunjukkan sikap negara yang tidak berkomitmen menganggap serius rasisme sistemik. Rasisme menyebabkan kesenjangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Secara historis, mereka yang secara terbuka mengaku atau mempraktikkan rasisme berpendapat bahwa anggota ras berstatus rendah harus dibatasi pada pekerjaan berstatus rendah, sementara anggota ras dominan harus memiliki akses eksklusif kekuasaan politik, sumber daya ekonomi, pekerjaan berstatus tinggi, dan hak-hak sivil lainnya. Walau ideologi rasis mungkin memudarkan di masa kini, tapi diskriminasi ras berdasarkan warna kulit tetap berlanjut, membuat anggotanya tak punya akses ke pendidikan, pekerjaan, dan berbagai kesempatan lainnya. Salah satu contohnya di Inggris pada 2017, misalnya pemerintah Inggris mengidentifikasi lebih dari 4.000 orang ke dalam geng Matrix, yaitu daftar nama-nama pemuda yang dicurigai sebagai anggota geng. Banyak orang masuk ke daftar hanya karena pernah melihat video mendengar musik yang dianggap berbahaya. Lantas mereka dapat distigma berpotensi melakukan kekerasan. Perlu diingat bahwa sebanyak 78% orang di daftar ini berkulit hitam. Padahal hanya 27% pemuda kulit hitam di daftar tersebut yang terbukti melakukan kejahatan serius. Karena daftar yang bias tersebut, banyak pemuda akhirnya susah mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau tempat tinggal. Dalam hal ini, akhirnya Komisi Informasi Inggris memutuskan bahwa kebijakan daftar geng Matrix ini melanggar aturan privasi dan karena pengawasan terhadap mereka dilakukan tanpa surat perintah investigasi. Bagaimana rasisme di Indonesia sendiri? Sementara di Indonesia sendiri, warga Indonesia keturunan Tionghoa juga kerap mengalami diskriminasi di era Orde Baru. Orang Tionghoa harus memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia SBKRI atau SBKRI untuk membuktikan bahwa mereka adalah WNI, warga negara Indonesia. Penerapan SBKRI adalah tindakan diskriminatif karena membuat orang Tionghoa kesulitan mengurus KTP dan dokumen-dokumen administratif lainnya karena akta kelahiran, perkawinan, dan kematian. Meski sudah dihapus pada tahun 2006, ketentuan ini masih meninggalkan stigma terhadap sebagai orang Tionghoa. Di buku Tionghoa dalam Cengkeraman SBKRI 2008, tulisan Wahyu Effendi DKK, Roni, seorang warga Tionghoa kesulitan mengurus surat pernikahannya karena ibunya pernah punya nama Cina. Petugas administrasi bersikeras meminta SKBRI sebagai bukti kewarganegaraan ibunya. Minarsih yang sebenarnya bernama Sienmo saat Roni mengatakan SBKRI tak lagi dibutuhkan untuk mengurus surat nikah. Ia malah digetak petugas. Jelang akhir Orde Baru, orang Tionghoa menjadi sasaran penjarahan dan kekerasan. Menurut catatan Komnas Perempuan dan Kerusuhan Mei 1998, setidaknya 1998 perempuan Tionghoa mengalami pelecehan dan perkosaan. Pelanggaran HAM masa lalu yang menyasar perempuan etnis Tionghoa ini terjadi secara sistematis dan meluas, menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan kasusnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Faiz Akbar. Kemudian, mengapa hal tersebut bisa terjadi?
Rasisme muncul dari teori awal superioritas ras sebagai pembenaran dominasi satu ras atas ras lain. Teori ini berasal dari konsep survival of fittest yang digagas oleh Charles Darwin. Menurut teori tersebut, seseorang yang menjadi rasis bisa punya lebih banyak keuntungan yang berguna untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan inferioritas ras lain yang dianggap lebih rendah dari mereka. Samuel Morton, ilmuwan yang dikenal sebagai bapak rasisme ilmiah, meneliti ratusan tengkorak sejak 1834 atau 1834. Morton lalu membagi manusia menjadi 5 ras dan menyimpulkan bahwa orang kulit putih adalah kelompok ras paling cerdas. Caranya, mengukur lingkar tengkorak. Menurut Morton, orang kulit putih atau Kaukasia memiliki otak terbesar dari semua ras. Teori ini memunculkan prasangka bahwa ada ras yang lebih baik dari ras lainnya. Prasangka buruk kemudian muncul sebagai upaya peningkatan citra diri seorang individu atau kelompok. Individu atau kelompok yang memandang rendah kelompok lain akan menghasilkan prasangka lainnya, yaitu pandangan bahwa mereka berhak memimpin atau mendominasi orang lain karena superioritas mereka. Tapi kenyataannya superioritas ras malah mendiskriminasi dan melanggar hak orang lain. Psikolog asal AS, Gordon Allport, berpendapat dalam bukunya The Nature of Prejudice bahwa manusia menggunakan kategori atau mengelompokkan hal-hal di sekitarnya untuk memahami dunia mereka dengan lebih baik, dan rasisme adalah warisan dari proses itu. Seseorang bisa berperilaku rasis karena pengaruh pembentukan karakter sejak lahir, norma sosial di masyarakat, atau sistem politik, ekonomi, dan budaya di tempat tinggalnya yang mendiskriminasi ras. Rasa tidak aman atau khawatir akan identitas seseorang juga bisa membuat seseorang menjadi rasis karena mereka berusaha menguatkan identitas fisiknya melalui diskriminasi terhadap ras lain. Kurangnya empati atau pemahaman terhadap situasi manusia lain juga bisa menyuburkan sikap rasis. Sebagian besar kasus rasisme merupakan akibat ketakutan dan ketidaktahuan. Kebencian ekstrim juga bisa terjadi karena rasa takut akan kehilangan kekuatan dan kendali atas pengelompokan ras yang telah menguntungkan atau memberi mereka rasa aman. Kemudian, apakah ada aturan yang melindungi kita dari rasisme? Di tingkat internasional sendiri ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak ini, yaitu tanpa perbedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, dan status lainnya. DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1948. Selain DUHAM, ada juga Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Konvensi ini adalah salah satu perjanjian HAM pertama yang diadopsi PBB. Lebih dari 150 negara telah meratifikasinya. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi pada 25 Mei 1959. Berdasarkan konvensi ini, diskriminasi rasial terjadi saat seseorang atau kelompok diperlakukan berbeda karena ras, warna kulit, keturunan, asal kebangsaan atau asal etnis, dan perlakuan tersebut melanggar hak asasi manusia dan kebebasan fundamental mereka. Hak dan kebebasan yang dimaksud adalah yaitu hak-hak sipil dan politik khususnya, yaitu perlakuan yang sama di depan pengadilan, perlindungan oleh pemerintah dari kekerasan atau cedera tubuh, hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan untuk mengambil bagian dalam pemerintah, serta dalam menjalankan urusan publik di tingkat manapun, dan untuk memiliki akses yang sama ke layanan publik. Kemudian kebebasan bergerak dan tinggal, hak untuk memiliki properti sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain, hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, pendapat dan ekspresi agama, dan berkumpul dan berserikat secara damai. Kemudian ada hak ekonomi, sosial budaya, khususnya hak atas pekerjaan, perumahan, kesehatan masyarakat, perawat medis, jaminan sosial, dan layanan sosial. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, dan juga partisipasi yang sama dalam kegiatan budaya, akses ke tempat atau layanan apapun yang dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum. Di Indonesia sudah ada aturan yang terkait tindakan rasisme, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Kemudian, bagaimana cara untuk melawan rasisme?
Yang pertama yaitu mencari tahu lebih banyak tentang rasisme. Kemudian yang kedua, menyebarkan kesadaran tentang bahaya rasisme itu sendiri. Kemudian, pastikan lingkungan sosial seperti pendidikan, pekerjaan, inklusif terhadap keberagaman asal, usul, dan budaya. Kemudian desak negara melindungi warganya dari rasisme melalui aturan dan kebijakan anti-rasisme. Kemudian dukung kerja-kerja lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan untuk semua orang. Kemudian beri dukungan dan dengarkan orang-orang yang terdampak rasisme. Yang terakhir ialah dukung keadilan rasial, yaitu perlakuan adil yang sistematis terhadap orang-orang dari semua ras untuk menghasilkan peluang yang setara untuk semua orang. Mungkin ini aja dari presentasi kami. Apakah Mas Fadli ada yang ingin ditambahkan? Eh, Kalau saya sih cukup. Eh, Oke, di sini karena kita udah melakukan presentasi, kami akhiri. Lebih kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.